Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai terbentuknya alam semesta. Jadi, seperti apa prosesnya dan bagaimana alam semesta ini bisa terjadi. Dan nantinya alam semesta ini akan seperti apa. Saya akan bahas berdasarkan teori yang telah ada dengan harapan sehingga kita bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan menambah keilmuan kita secara ilmiah. Langsung saja kita simak videonya, dan seperti ini videonya. Semua berawal sekitar 13 miliar tahun yang lalu dari sebuah ledakan yang amat dahsyat, yakni ledakan Big Bang. Ledakan Big Bang memuntahkan material gas debu kosmik atau nebula yang menjadi formasi kelahiran dan pembentukan galaksi pertama. Gravitasi mengikat bintang dalam satu formasi yang sama dan dalam ruang yang tak terbatas, dan selanjutnya berevolusi menjadi keajaiban yang luar biasa. Pada masa itu, galaksi terbentuk secara berdekatan. Oleh karena itu terjadilah tabrakan antar galaksi. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Setelah Big Bang, selama berabad-abad, alam semesta berevolusi melewati era yang berbeda-beda. Semua materi Big Bang berevolusi menjadi galaksi yang beraneka ragam. Salah satunya adalah formasi pembentukan galaksi Bima Sakti atau galaksi yang kita tempati saat ini. Dengan kata lain, galaksi Milky Way. Dan selanjutnya adalah terbentuknya black hole. Gravitasi adalah konstruktor terbaik di seluruh alam semesta ini. Pencipta segalanya, tapi gravitasi juga menjadi perusak segalanya. Ketika sebuah bintang yang mempunyai massa 15 kali lebih besar daripada matahari mengalami keruntuhan gravitasi, bintang tersebut akan hancur dan menjadi black hole, atau terkenalnya adalah stellar mass black hole. Kekuatan dari black hole ini dapat menggoyang sekalipun. Black hole akan merobek materi bintang dan kemudian menyeret masuk ke dalam orbit black hole. Cahaya sekalipun yang menjadi objek tercepat saat ini tidak akan bisa lolos dari gravitasi black hole.
Bintang purba raksasa yang ada sejak pembentukan formasi awal galaksi Bima Sakti menjalani hidup yang panjang dan pada akhirnya bintang mulai kehabisan bahan bakar untuk hidup. Bintang akan runtuh oleh gravitasi itu sendiri dan meledak menjadi hypernova. Ledakan tersebut melontarkan seluruh energi ke angkasa dan memancarkan kecerahan hingga miliar matahari. Bintang baru pun lahir dari sisa-sisa ledakan hypernova. Dan pada saat inilah matahari kita akan lahir. Di sekitar matahari, jaringan planet pun mulai terbentuk. Dan salah satunya adalah terbentuknya planet bumi. Selanjutnya kita akan bahas masalah galaksi. Apa itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan bintang-bintang dan juga benda-benda langit luar angkasa yang terdiri dari batuan, gas, dan lain-lain yang tersusun secara sistematis dan teratur. Umumnya galaksi ini atau galaksi Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang dan warna, ukuran, serta juga karakteristik yang beragam. Di jagat raya ini terdapat banyak sekali galaksi. Salah satu galaksi yang paling terkenal ialah galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini disebut dengan galaksi Milky Way. Galaksi ini merupakan galaksi di mana bumi kita berada. Sejarah terbentuknya galaksi Bima Sakti itu terjadi sekitar 600 juta tahun yang lalu, yaitu adanya teori Big Bang. Bintang-bintang purba yang mempunyai ukuran utuh serta padat berbentuk setelah melewati masa kegelapan yang cukup. Bintang-bintang purba ini yang nantinya akan menyusun galaksi Bima Sakti. Susunan bintang-bintang purba ini ialah kabut hidrogen yang menyebabkan era kegelapan. Pada saat bintang purba ini terbentuk, era kegelapan itu telah berakhir. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya bintang purba ini adalah gaya gravitasi. Bintang purba hanya berumur kurang lebih 100 juta tahun, kemudian akan mengalami hypernova yang menjadi penyebab munculnya bintang itu menjadi debu dan nebula. Setelah itu nebula inilah yang akan membentuk bintang-bintang baru dengan ukuran yang lebih kecil. Pada saat bintang purba ini meledak, itu akan terbentuk beberapa bintang baru hingga menjadi kumpulan bintang-bintang calon galaksi. Calon-calon galaksi ini mendekat serta bergabung menjadi galaksi besar. Siklus yang tersebut menjadi hingga terbentuklah calon-calon galaksi yang tergabung menjadi satu galaksi utuh untuk disebut dengan galaksi Bima Sakti. Itu adalah sejarah terbentuknya. Dan teori yang menguatkan yaitu teori hipotesis Flower. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Flower di tahun 1957. Hipotesis Flower menjelaskan bahwa galaksi ini terbentuk dari kumpulan gas hidrogen yang memadat serta membentuk bintang. Bintang itu kemudian pecah, tapi karena tarikan dengan gaya gravitasi, ia kemudian kembali dan menyatu serta membentuk galaksi. Lalu pergerakan galaksi Bima Sakti. Pernah mendengar galaksi Bima Sakti akan bertabrakan dengan Andromeda? Ya, kita awali dari pergerakan galaksi Bima Sakti. Dengan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh beberapa ahli, ternyata Bima Sakti ini bergerak mendekati Andromeda dengan gerakan menyamping yang agak serong. Semua seperti gerakan Andromeda yang mendekati galaksi Bima Sakti. Bima Sakti serta Andromeda mempunyai massa yang hampir sama, sehingga keduanya itu bergerak mengelilingi pusat massa 2 atau lebih yang mengorbit dalam satu titik atau barycenter. Dengan orbit yang membentuk elips, maka dapat disimpulkan kedua galaksi ini saling mendekati satu sama lain. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi tabrakan.
Tabrakan Andromeda dan Bima Sakti, seperti bayangan kita, tabrakan ini akan menimbulkan kehancuran. Bintang akan kocar-kacir. Tabrakan antar dua galaksi justru menghasilkan penggabungan antara keduanya yang membentuk sebuah galaksi. Itulah yang akan diperkirakan akan terjadi di galaksi Bima Sakti dan Andromeda apabila terjadi tabrakan. Namun 28 MI/s. Sampai pengamatan 2012 tidak diketahui apakah tabrakan pasti terjadi atau tidak. Para ahli menyimpulkan bahwa tabrakan ini akan terjadi berdasarkan pengamatan gerakan Andromeda menggunakan teleskop luar angkasa, yaitu teleskop Hubble pada tahun 2002 dan 2010. Kecepatan Andromeda yang tangensial atau menyamping terhadap galaksi Bima Sakti terbukti relatif lebih daripada kecepatan yang mendekatnya, sehingga diperkirakan Andromeda akan bertabrakan dengan galaksi Bima Sakti kurang lebih 4 miliar tahun lagi. Itu menurut para ahli akan terjadi ledakan kurang lebih 4 miliar tahun lagi. Nantinya gimana nasib tata surya? Ilmuwan menyatakan bahwa peristiwa tabrakan galaksi ini tergantung pada kecepatan transversal Andromeda. Berdasarkan perhitungan saat ini, memperkirakan kemungkinan besar 50% bahwa di dalam galaksi baru tata surya akan tersapu dari inti galaksi 3 kali lipat lebih jauh ketimbang lokasinya sekarang. Mereka juga memperkirakan kemungkinan tata surya akan terlempar dari galaksi baru ketika tabrakan berlangsung. Peristiwa semacam ini itu tidak memberikan pengaruh bagi tata surya dan kemungkinan adanya gangguan terhadap matahari atau planet-planet kecil saat kedua galaksi bertabrakan. Permukaan bumi sudah terlalu panas sampai-sampai air dalam seluruh kehidupan di daratan itu musnah. Ini diperkirakan terjadi 3,7 miliar tahun lagi karena kecerahan matahari semakin bertambah dari kecerahan sekarang. Lalu apakah kemungkinan yang selanjutnya itu ketika dua galaksi spiral bertabrakan, hidrogen yang ada di piringannya terpadatkan dan menghasilkan formasi bintang kuat. Pada tabrakan Andromeda dan Bima Sakti, diyakini bahwa kandungan gas yang tersisa dalam piringan kedua galaksi sudah sedikit sehingga ledakan bintang relatif lemah, tapi cukup untuk menghasilkan quasar. Dan nantinya sisa ledakan seperti apa? Sisa ledakan akan membentuk galaksi baru yang lebih besar lagi, dan para ahli memberi nama yaitu tabrakan galaksi Milkomeda atau Mikromeda. Semua ini hanya sebatas hipotesis, masih terus dilaksanakan penelitian, masih patut diuji kebenarannya. Jadi akhir dari alam semesta ini masih belum pasti seperti apa. Namun ini adalah kajian ilmiah dengan harapan kita dapat menambah wawasan, menambah ilmu kita secara ilmiah, dan penjelasan tadi itu merupakan penjelasan secara ilmiah dan merupakan hipotesis yang perlu dikaji ulang kebenarannya. Dan penjelasan tadi belum tentu benar dan bisa-bisa terjadi dan bisa-bisa juga tidak terjadi. Demikianlah penjelasan mengenai terbentuknya alam semesta dan galaksi, sehingga prediksi nantinya akan seperti apa. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Dan sekali lagi, penjelasan ini hanya sekedar teori dan berbentuk hipotesis. Jadi masih terus didalami, terus dikaji ulang apakah benar seperti itu, dan apakah nantinya akan benar terjadi seperti itu juga masih belum pasti. Ini hanya teori ilmiah agar menambah wawasan kita secara ilmiah dan menambah pengetahuan kita. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.